Jadi orang Aceh itu jangan spesial lah menurut saya. Maksudnya Pak? Jangan istimewa. Jarang ya sosok seorang Aceh ya yang keacehannya terasa dengan kental bisa tembus ke nasional ketika berbicara ranah perpustakaan ya. Sedangkan Bapak mengawali karir kan sebagai kepala perpustakaan Unsiah Pak ya, akhirnya bisa berhasil terbang ya menjadi salah satu orang penting ya di perpustakaan Nasional Republik Indonesia di bidang Kapusdating Pak ya, Iya. Kepala Pusat Data dan Informasi. Gimana nih Pak? Selama ini Pak, kesibukannya selama menjadi pejabat pusat lah kalau kita bilang. Sebenarnya prinsipnya sama saja ya kan kita ya dasarnya kan sebagai ASN ya, sebagai ASN. Jadi mungkin skop dan skala ya, yang harus kita tangani itu yang mungkin sedikit berbeda. Ya. Tapi ya tata kelola ataupun dasar-dasar basicnya itu ya sebagai ASN tentu saja kita memiliki atasan, kita memiliki beberapa persyaratan ya yang harus kita penuhi ya, dan peraturan-peraturan ASN itu kan berlaku general, ya kan? Ya Pak. Dan dari skupnya mungkin yang berbeda. Kalau dulu di Unsiah ya, saya banyak berhubungan langsung ke mahasiswa ke dosen kan gitu kan ya, tetapi di Jakarta di Perpusnas ya, karena fungsinya itu adalah fungsi pembinaan lebih banyak ya, dan juga fungsi daripada Pusdatin yang sedikit banyaknya berbeda. Mungkin gini Pak, lebih spesifik ya. Mungkin kalau dengan saya sih paham sih Pusat Data dan Informasi di perpustakaan kita tahu ranah. Mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin lebih detail apa sih yang membedakan ketika Bapak menduduki posisi tersebut ya di ranah nasional. Apa yang memang yang harus dikerjakan yang sangat membedakan dari pengalaman Bapak ketika di Aceh sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kebetulan ya, posisi saya di Pusdatin, saya harus memberikan support ya kepada unit-unit yang ada di Perpusnas ya. Dan juga waktu itu ya mungkin karena kebutuhan pada saat itu dan juga masih sampai saat ini ya, saya dituntut untuk banyak melakukan koordinasi ya antar kelembagaan ya. Jadi dengan BPS ya, dengan BSN, dengan BSSN ya, dengan Kominfo begitu ya. Jadi antar lembaga ya, jadi ya kan, tentunya hal yang sangat berbeda dan itu merupakan ya itu kan merupakan kebijakan dari pusat ya, jadi sharing resource ya, sharing resources tidak terjadi duplikasi data ini Pak ya, duplikasi data ya, duplikasi investasi anggaran dan peralatan kan gitu kan. Jadi kami ya harus menggunakan kembali ya apa yang sudah dibangun oleh kementerian yang lain. Secara pribadi inilah tantangan ya dan pembelajaran. Sebenarnya saya mau nanya itu juga tuh, tantangannya apa Pak? Kayaknya kesulitannya apa sih karena levelnya kan beda kan? Tantangan dan pembelajaran. Kalau yang pertama itu tadi ya saya ulang sekali lagi bahwa saya langsung bagaimana memberikan layanan kepada end user, end customer, mahasiswa dan dosen. Sivitas akademika ya, akan ada ini tantangan awal dan masih sampai saat ini adalah membentuk hubungan kelembagaan Perpusnas dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, sebenarnya hubungan kelembagaan itu nanti di delivernya kembali lagi juga ke customer. Iya, kebutuhan informasi itu kan sebenarnya banyak orang juga kan yang perlu akses ya, mungkin itu. Oke Pak, sejauh ini Pak, kalau boleh saya tanya nih, target ke depan apa nih selaku Kapusdatin? Mungkin ada program-program yang memang menjadi poin utama untuk menunjukkan bahwa Bapak berhasil ya selaku Kepala Pusdatin. Karena biasanya ya seorang pejabat itu kan diukur kinerjanya, dan punya target yang ingin dicapai apa nih Pak kalau untuk di tingkat nasional? Saya masih
dalam tahap ini saya masih menganggap sebagai pembelajar. Oke. Iya, iya, karena Apa karena Bapak rendah diri? Enggak. Saya masih melihat ini adalah proses pembelajaran. Iya, proses pembelajaran. Kan. Saya harus beradaptasi. Ya memang ini sudah setahun kan, sudah setahun dan saya melihat juga banyak hal yang baru yang sudah saya pelajari kan. Jadi ya targetnya ini tentu saja saya harus mendeliver kan gitu kan terhadap kinerja daripada lembaga saya yaitu Perpusnas ya. Jadi target-target yang lebih spesifik kan ini merupakan amanat juga dari pemerintah, dari presiden ya untuk implementasi SPBE ya, sistem pemerintah berbasis elektronik ya, dan juga satu data Indonesia. Ya, jadi bagaimana One Shirt itu Pak ya? Itu beda atau sama? Itu aplikasinya. Itu aplikasinya kan. Nah, jadi bagaimana data Perpusnas itu bisa berkontribusi indeks-indeks pembangunan yang dibutuhkan oleh kementerian yang lain ataupun lembaga yang lain kan. Jadi lewat BPS ya, lewat Bappenas gitu kan. Nah, jadi data kita itu bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya untuk perencanaan pembangunan gitu kan. Kita mengumpulkan data dari daerah-daerah kan. Nah, itu nanti kita kumpulkan dan nanti bisa dimanfaatkan kembali ya untuk keperluan perencanaan maupun keperluan penelitian. Informasi ya masyarakat. Nah, ini Pak sebelumnya ini saya minta maaf ya. Cuman kalau saya pribadi ya, karena kebetulan kita bergelut di bidang yang sama perpustakaan ya, yang menggelitik nih kadang-kadang bagi saya gitu. Kok sepertinya Bapak melarikan diri dari Aceh? Kenapa harus ke tingkat nasional dulu? Kenapa Bapak tidak? Karena gini, kita semua tahu ya, kita clear ya, pemirsa juga. Saya rasa kalau orang Aceh tahu dengan pasti track record beliau membangun perpustakaan Unsiah itu dari nol sehingga dikenal di nasional dan berhasil membangun jaringan secara internasional. Kenapa Bapak tidak misalnya ya di rumah dulu lah. Maksudnya kadang-kadang nggak enak nih kita sebut spesifik ya, membangun rumah dulu lah. Ini terkesan seperti Bapak langsung lari membangun nasional ya. Sedangkan di Aceh ini kalau saya lihat ini kita menghadapi masalah yang sangat besar ya ketika kita berbicara isu-isu perpustakaan dalam banyak hal Pak ya, membangun perpustakaan. Nah, kalau saya sih berharap kenapa ya seorang Pak Taufik ini harus melejit langsung ke nasional. Sepertinya kita punya tokoh yang baik, yang bagus ya, role model yang bagus untuk membangun ya perpustakaan kita di Aceh gitu. Tapi kenapa Pak? Itu sebenarnya jadi pertanyaan semua orang, bukan pertanyaan saya saja. Jadi ya dasarnya itu kan saya ingin mencoba ya satu penghidupan ataupun pekerjaan ataupun tanggung jawab yang baru. Jadi saya sudah memulai gitu kan sehabis saya lepas kuliah gitu kan saya menggeluti saya bekerja di perpustakaan, kemudian saya melanjutkan kuliah, saya dosen ya kemudian dari dosen itu saya sudah mencoba mengurusi lab laboratorium, mengurusi bidang ataupun jurusan, itu kan merupakan satu hal yang berbeda kan gitu kan. Kemudian saya terlibat kepercayaan dari pimpinan, dari Pak Rektor gitu kan. Ada project I'm Here. Saya baru belajar situ project management, bagaimana mengelola project, merupakan satu hal yang baru. Nah, kemudian saya diberikan lagi tugas sebagai kepala perpustakaan. Ya, gitu kan. Dan di situ saya agak USK lama. Ya kalau sekarang. Ya, kepala perpustakaan saya 7,5 tahun. 7,5 tahun. Akhirnya berapa tahun Pak? 10 ya, 2 periode. Iya, 7,5 tahun kan. Nah, kemudian ya karena proses juga saya mencoba hal yang baru. Saya mencoba hal yang baru masuk ke penerbitan. Padahal saya sama sekali nggak ngerti apa itu penerbitan. Dari situ ya alhamdulillah saya bisa menghasilkan juga satu buku dan membangun penerbitan Unsiah kan. Nah dari situ sebenarnya ya target-target itu kan saya sudah tercapai. Ya jadi fondasi itu sudah letakkan. Terpenuhi lah. Sudah terpenuhi kan. Terus nah ada satu keinginan saya yang
uh, sebelumnya, yaitu saya karena dasar saya itu memang IT. IT, oke. Ya, karena saya dasarnya IT kan, saya ingin ini sifatnya memang agak pribadi, saya ingin menangani satu layanan IT yang skalanya lebih besar. Lebih besar. Nah, iya sih. yang Oke, besar, kan. berarti memang nasional ya targetnya. Jadi, itu kan sesuatu hal yang baru juga bagi saya, nggak pernah saya jalani ya. Makanya saya pikir yang berapa saat lagi kan ini kan jalur saya jalur pensiun ini kan, saya sudah 53 sekarang kan 60 itu kan memang sudah waktunya pensiun. Jadi saya dari sisa 7-8 tahun ini ya saya ingin mencoba sesuatu yang hal yang baru. Tetapi ingin melarikan dari Aceh ya tidak juga. Iya, tapi kan? Ya sering juga pulang ke Aceh, Pak, nggak mungkin. Nah kan jadi saya tetap juga berkomunikasi, berkomunikasi dan ya memberikan masukan atau apa kan gitu kan, menghubungkan beberapa pihak di Aceh ya, dalam hal literasi dan perpustakaan dengan Perpusnas. Saya juga menjaga diri saya ya kan, tidak boleh kan ada kode etiknya kan, ada batasan-batasannya kan, karena saya ini kan orang Perpusnas. Perpusnas ya. Ada orang Perpusnas kan, ada beberapa rule yang harus dijalankan. Tetapi paling tidak saya hanya bisa memberikan informasi. Oke. Jadi bagaimana membuka jalan lah ya. Ya, jadi kan semuanya itu ya bergantung nanti terwujudnya itu, terimplementasinya kan pada kesiapan ya pihak-pihak terkait yang di Aceh. Gitu, kira-kira. Ini Pak, kalau mungkin saya ingin membahas Aceh sedikit, boleh Pak ya? Kalau Bapak melihat sendiri ya, gitu, bagaimana sebenarnya ya dalam pandangan Bapak selaku orang di nasional dan kemudian juga pernah berkarir di Aceh di bidang perpustakaan, bagaimana sih sebenarnya Pak kemajuan perpustakaan di Aceh sendiri gitu? Karena nanti kalau saya pendapat dan pandangan saya kan hal yang lain ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Saya melihat ya sebenarnya orang-orang perpustakaan ya di Aceh ini kan cukup mendukung ya. Aceh itu kan punya dana yang cukup besar. Ya dari sisi APBD untuk sektor perpustakaan itu kalau saya lihat angka-angkanya dibanding dengan provinsi yang lain, Aceh itu lumayan loh. Besar. Besar. Oke, tapi kenapa sepertinya seperti itu, Pak? Nah, berarti kan ini ada momentum ya, mungkin dulu kan infrastruktur itu tidak mendukung di Aceh ini. Artinya apa? Gedung perpustakaannya kan Kota Banda Aceh. Gedung perpustakaannya dulu harus kita bilang kan ruko. Iya. To be honest ya. Ruko tuh. Tapi kan. sekarang udah pindah. Tapi kan sudah dibantu oleh Perpustakaan Nasional yang lalu diresmikan. Berarti kan infrastruktur kan sudah mendukung. Ya, berarti sudah tidak ada masalah dong dengan tidak ada infrastruktur. masalah. Kemudian gedung provinsi juga sudah megah dan representatif kan gitu kan. Dan ini saya melihat ini adalah satu momentum. Sudah momentum yang tidak menjadi alasan lagi bahwa kita tidak bisa memberikan kepuasan kan gitu kan. Nah, dan juga dari sisi SDM-nya saya melihat saya salut dengan almarhum Profesor Pak Safwan ya. Pak Safwan, ya. Jadi kan beliau kan cukup perhatian ya pada pengembangan SDM perpustakaan ya. Jadi dosen-dosen ilmu perpustakaan di UIN itu ya. Nah, jadi kan saya lihat kan cukup dari sisi library science-nya, jadi kompetensinya cukup kompetensi kan. Mereka kan rata-rata kan tamatan McGill ya, kan, gitu kan, dari asal saya McGill ya dari Kanada, dan juga ada beberapa dari UK yang ada di Unsia. Jadi ya SDM ada kan kemudian dana juga ada kan gitu kan. Nah, tapi gini Pak, ini saya potong dulu. Infrastruktur juga ada. Infrastruktur kan, gitu kan? Ada. Tapi kalau kita ngomong, kalau kita berbicara dari segi manajemen pengelolaan itu kan tidak cukup. Karena kalau saya sendiri ya melihat yang jadi masalah di Aceh ini sebenarnya kualitas pelayanan. Kemudian kalau kita ngomong memang kompetensi pustakawan, kita setuju hari ini kita banyak resource yang bagus misalnya yang muda-muda. Tapi sepertinya kalau
kita menggunakan jasa layanan, yang terjadi kan itu masalahnya di situ. Oke, infrastruktur selesai, tapi kadang-kadang kualitas pelayanan masih jadi masalah. Nah, mungkin ini PR besar ya, saya rasa juga bagi kalangan pustakawan yang ada di Aceh. Dan mungkin kalau dari Bapak sendiri, kira-kira kontribusi apa misalnya di nasional itu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pustakawan itu, kira-kira ada nggak apa-apa gitu? Ya, jadi dengan menyambung yang tadi kan, jadi sekarang ini berarti kan ya untuk mengembangkan kompetensi itu adalah merupakan kebijakan, ya, kebijakan ya, dari pimpinan ya, dari pimpinan baik dari dinas perpustakaan itu sendiri ya, kepala perpustakaannya itu untuk berilah pustakawan itu ruang dan waktu untuk melakukan kreasi, berkreativitas nah, kan gitu kan. Jadi dan harus diingat bahwa perpustakaan itu kan tumbuh, ya, berkembang, tumbuh dan jadi berkembang. dia tumbuh dan kan gitu kan. Jadi pertumbuhannya itu sangat cepat, sangat cepat. Ya. Jadi saya teringat ya, sebelum setelah saya selesai S3, kemudian kondisi perpustakaan di tempat saya belajar dulu ya seperti ini. Kemudian sewaktu saya balik lagi 1 tahun ataupun 2 tahun, itu layanannya sudah berubah. Ya. Yang dulunya sewaktu saya meninggalkan perpustakaan itu masih berkonsep tidak boleh ribut sama sekali. Ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, sewaktu saya balik 1 tahun ataupun 2 tahun kemudian, kira-kira 2 tahun kemudian, terjadi perubahan. Jadi mereka sudah melakukan segmentasi targeted user. Ya, targeted user. Jadi ada ruang yang boleh ribut, ada ruang yang setengah ribut, ada boleh ruang yang tidak ribut sekali. Ya, makanya jadi, istilah learning common itu kan berkembang ya. Nah, ya, co-working space, space. Jadi artinya ini yang tadi. Jadi kebijakan-kebijakan yang dapat menumbuhkan kreativitas dari pustakawan-pustakawannya. Kalau dulu kan mereka hanya belajar kan library science. Ya, library science ya. Library science kan, library science. Sementara metode layanan itu sudah berubah. Nah, sekarang ya pandemik. Metode layanan juga sudah berubah. Metode layanan juga sudah berubah. Benar. Dan bagaimana kesiapan perpustakaan di Aceh dalam mengubah layanannya. Yang saya lihat di sini masih memperlakukan metode layanan yang sama. Ya, oke. Nah, itu memang sebenarnya kita sadari bersama ya. Dan kalau kita lihat memang persepsinya memang sepertinya layanannya tidak berubah-berubah. Ya, tapi itu sih. Nah, nih Pak. Sebenarnya nih Pak ya, saya di sini bukan mau menggugat siapapun yang menjadi misalnya kepala perpustakaan atau kepala apapun gitu. Kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya nih Pak, karena kan kalau kita ulang nih ya, perjalanan Bapak di bidang perpustakaan ini sebenarnya kan luar biasa. Nah, apa sih sebenarnya kriteria seorang ya, sosok ya, kepala perpustakaan di Aceh itu apa Pak yang dibutuhkan gitu. Kita nggak usah ngomong textbook deh Pak kan. Kalau secara manajemen memang ada ini. Nah, tapi kalau Bapak melihat Aceh sendiri ya, apa sih sebenarnya ya kriteria seorang pimpinan ya perpustakaan itu apa Pak yang cocok untuk di Aceh dengan kondisi di Aceh? Sebenarnya apa sih gitu kriteria bagaimana sih? Ya, saya sulit untuk mendapatkan satu standar spesial, ya. Jadi orang Aceh itu jangan spesial lah menurut saya. Maksudnya Pak? Jangan istimewa lah. Jangan istimewa. Ya samakanlah diri dengan orang lain. Oke. Iya gitu. Sih. Oke, saya paham. Oke, saya paham pada tingkat maksudnya kalau berbicara perpustakaan itu kan kita berbicara layanan, kita melayani orang lain ya kan, dan kita harus kreatif sebenarnya. Jadi memang kepala perpustakaan itu memang harusnya sangat into dengan pengguna ya. Karena saya khawatirnya nanti dibuatlah perpustakaan khusus Aceh atau apa gitu ya. Jadi ya
Ikutilah standar-standar yang common. Don't be too exclusive, you mean by that? Oke. Kayak Tapi gitu ya. semua sepertinya pejabat di Aceh ini eksklusif, Pak. Jadi standar-standar yang common kan gitu kan. Jadi boleh eksklusif, Oke. kita keunikan. Oh ya, oke. Secara kelembagaan mungkin ya. Keunikannya itu adalah kita punya, jadi sorry, saya nggak berbicara masalah menaikkan keacehan. Keacehan, Kan gitu. Saya melihatnya seperti itu. Tapi keunikannya itu adalah, umpamanya kita punya layanan delivery, misalnya kan book delivery service. Orang lain belum, kita sudah punya. Jadi hal-hal yang demikian ya, itu kita harus lebih berpikir ke depan leading, ya. harus leading, gitu kan. Ya. Jadi pola-pola layanan yang lebih kreatif lah. Oke. Jadi saya lebih melihat ya perpustakaan itu universal aja, bukan keacehan gitu ya. Oke. Tetapi mungkin kita leading ya dengan satu layanan yang khas, gitu ya. Jadi ya yang unik atau apa, bukan berdasarkan ras atau apa gitu, menurut saya gitu. Oke. Ya, kalau boleh saya simpulkan, berarti sosok yang harus dimiliki sebenarnya untuk mengelola perpustakaan di Aceh itu, ya tadi udah dijelaskan dengan baik, jangan terlalu bersikap eksklusif. Karena memang ketika berbicara perpustakaan, kita berbicara bagaimana melayani orang lain ya, dalam hal informasi. Kemudian perpustakaan ini kan terus berkembang ya. Kita butuh orang-orang atau pimpinan yang kreatif. Karena apa? Bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga kita tidak terus-terusan tertinggal dalam hal misalnya layanan ya Pak, atau servis yang diberikan. Oke Pak. Oke, kalau boleh saya tambahkan, silakan, driving force-nya itu adalah driving force driving force-nya itu adalah keinginan dari pimpinan perpustakaan itu sendiri. Oke. Ya kalau saya dulu driving force-nya itu adalah ya sebenarnya itulah impian, itu saya impikan gitu kan. Saya kepingin perpustakaan saya dulu sewaktu saya kuliah dulu kan nggak terpenuhi begitu. Oke. Jadi, paham. sebagai customer, sebagai pemustaka, saya kan nggak bisa melakukan perubahan kan gitu kan. Nah ini mumpung saya jadi kepala, perubahan tuh harus dilakukan. Karena kan perubahan itu kan harus dilakukan oleh orang yang berkuasa kan. Iya. Kan berarti kan oleh pimpinan kan, ya kan? Kalau oleh pimpinan kan. Ya kalau penguasanya tidak berubah ya wajar di bawahnya tidak berubah. Iya, dan banyak orang menginginkan perubahan, tapi dia tidak ingin merubah dirinya sendiri. Kan? Menarik nih. Kan? Nah itu memang sering kita jumpai kan. Semua orang ingin merubah sesuatu ya. Tapi dia tidak ingin berubah. Dirinya. Kan? Kemudian yang makin sedikit lagi adalah dia ingin perubahan, tetapi dia tidak ingin memimpin perubahan. Oke. Iya, kan? Ya mungkin tantangan Pak ya. Karena memang menjadi leader itu tidak mudah ya, Bu. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah jadi sewaktu dia ingin memperbaiki layanan, dia ingin merubah layanannya, dia tuh nggak berani. Karena apa? Ya mungkin ya masyarakat pustakawannya sudah terbiasa. Ya dengan sistem lama mungkin dengan sistem lama. Sewaktu dia melakukan perubahan, dia terbentur. Iya. Dan itu yang saya hadapi ya di perpustakaan usia dulu. Iya, tapi Bapak kan berhasil merubah itu ya. Makanya mungkin pimpinan visioner ya dengan mungkin program nyata ya, memang mungkin sangat diperlukan ya. Terlepas dari kita bukan bermaksud ini menggugat siapa-siapa itu dia. Kemudian Pak, kalau saya boleh nanya nih, kalau kita berbicara digitalisasi ya, karena Bapak kan memang expertnya di digitalisasi, karena sekarang perpustakaan dunia ya sudah beralih ke digital, bahkan mungkin minimal hybrid library. Kalau Bapak sendiri melihat tuh, kalau mengukur Aceh itu Pak, posisinya untuk mengejar hybrid aja tuh berapa lama Pak? Nah, karena kalau saya sendiri nih ya selaku pengguna ya, saya tidak melihat itu. Karena apa?
mungkin ini ya, kita nggak usah ngomong misalnya kayak pengalaman saya udah kuliah keluar ya dari S2, S3, memang jauh ya. Tapi kalau saya bandingkan sendiri dengan perkembangan yang dilakukan perpustakaan nasional yang sungguh luar biasa, sebenarnya kita masih sangat tertinggal jauh Pak ya. Kira-kira berapa lama tuh Pak perubahan itu bisa dilakukan dengan kondisi-kondisi kita yang terjadi di saat sekarang ini? Ya, langkah pertama sebenarnya adalah kita mengonlinekan katalog. Itu adalah step pertama kan. Dan sebenarnya mengonlinekan katalog itu adalah suatu hal yang sudah 10 tahun yang lalu kita bicarakan. Dan mudah sebenarnya. Iya, 10 dan 15 tahun. Yang itu sebenarnya sudah solve dan sudah kita kerjakan kan gitu kan. Nah, tetapi masih sangat sedikit sekali perpustakaan di Aceh ini yang bisa mengonlinekan. Mungkin ketakutan kali Pak ya. Saya juga kurang paham sih. Sebenarnya kan kalau mau online kan itu kan bukan hal yang berat ya. Iya, ya walaupun budget, tapi kan budget juga berapa sekarang, lah. Ya, budget sekarang kan untuk mengonline kan karena apa ya? Karena nilai sewa cloud semakin murah. Iya, murah. Habis itu ada komunitas, kayak Slim punya murah, komunitas. gitu. Enlist Light ada perpustakaan nasional kan. Jadi ya kalau kita lihat ya banyak orang berbicara mengenai di Aceh ini mengenai perpustakaan digital, tetapi ya mengonlinekan katalognya saja belum ya nggak tahu ya apa belum mampu atau belum berani ya mungkin. Saya juga tidak tahu bahasa pastinya tapi selalu di antara. Nah coba ini Pak, ini isu yang bukan isu sih, saya lihat paradigma yang sering berkembang ya. Memang kalau saya lihat kita ini ngomong Aceh ya. Malahan saya melihat cukup banyak misalnya lembaga-lembaga perpustakaan ya, apakah itu perpustakaan sekolah misalnya ya, selalu ketika meresmikan sesuatu mereka berani mengatakan bahwa mereka sudah mendigitalisasikan perpustakaan, padahal hanya sebatas otomasi. Nah, di sini pun saya melihat sebenarnya banyak sekali miskomunikasi mengenai pemahaman pemahaman secara keilmuan sendiri, dan itu yang sangat dilakukan, yang sangat saya sayangkan ya. Yang melakukan itu, yang meresmikan itu juga orang-orang yang bekerja di bidang perpustakaan. Nah, tanggapan Bapak sendiri bagaimana mengenal ini? Karena ini sebenarnya masalah Pak. Mungkin ketika kita bermain sosmed, ketika posting, kalau orang nggak paham, oh ya itu mungkin sudah terdigitalisasi, padahal kan hanya sebatas otomasi, online pun belum. Tapi kalau hari ini sosmed itu kan jangkauannya luas Pak, nasional, orang bisa melihat dan menilai, berarti pemahaman kita masih sangat rendah ya mengenai misalnya perpustakaan digital atau mengenai perpustakaan hybrid. Nah, ini pandangan Bapak sendiri ini gimana Pak? Kenapa bisa seperti itu gitu? Yang sangat sayangkan nih masalahnya, maaf Pak. Kita orang perpus, kita sendiri yang seperti itu gitu. Kadang-kadang ya. Inilah ya perlu adanya perencanaan bisa gitu kan. Jadi kita harus berfokus dulu kepada koleksi kita. Pada koleksi kita. Nah, koleksi kita itu harus bisa diakses. Nah, kan lewat akses ke koleksi itu kan katalog. Iya, secara online ya kalau kita ngomong digitalisasi. Ya kan? Nah, berarti ya langkah pertamanya itu adalah ya harus punya katalog online. Harus punya katalog online. Jangan-jangan banyak yang nggak paham sebenarnya apa sih sebenarnya online katalog akses. Nah, yang saya takutkan ya. Saya mengingat kan banyak masalah yang terjadi. Banyak kan yang lulusan ilmu perpustakaan di sini kan sudah paham lah kan. Nah, katalog perpustakaan itu harus online. Iya. Itu adalah syarat pertama kan. Dan itu nggak mahal ya. Kemudian layanannya itu harus online juga. Jadi dia melakukan peminjaman dan pengembalian ya itu kan lewat web ya. Lewat online. Jadi itulah yang bisa dikatakan sebagai cikal bakalnya digital library ya. Kemudian
setelah itu dia beranjak bagaimana koleksi pertama kan itu kan data bibliografis Data, saja, ya. kan. Nah, Ya. sekarang itu langkah berikutnya bagaimana e-book itu ya dimiliki. Nah, e-book itu kan ada yang open access Ya, ataupun yang dibeli kan. Ada Mungkin yang kalau dibeli, dibeli ya. itu mahal kan, ya gunakan ya Yang gratis, gratis open access ditempatkan di servernya itu. Iya. Dan banyak juga sebenarnya buku-buku gratis ya, secara online kalau Iya, kita cari cukup banyak sebenarnya. dan juga bekerja sama, misalnya kan dengan Perpusnas. Ya, Perpusnas kan banyak apa itu namanya e-book kan gitu kan, ya, dan juga itu bisa dimanfaatkan ya, oleh perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan umum yang ada di Aceh. Oke. Nah kan itu layanan-layanan di Perpusnas itu dijadikan menjadi bagian integral dari perpustakaan yang ada di situ, yang ada di Aceh ini. Jadi saya pikir itu ya langkah pertama ya, untuk yang harus dipahami ya, yang kita harus dipahami kan. Online kan dulu. Kalau mau bilang digital atau hybrid minimal online kan, ya. Jadi masih sedikit ya saya perhatikan perpustakaan di Aceh ini yang memiliki katalog online. Kira-kira Pak, kalau data nasional ada berapa perpustakaan nih Pak? Kalau kita buka-bukaan yang terlapor ya? Ya, perpustakaan umum nggak salah saya cuma satu ya. Perpustakaan umum Tamiang. Perpustakaan ini yang baru? Belum saya lihat ya. Oke, PR besar ya, mungkin pesannya ya untuk perpustakaan Provinsi Aceh. Katalognya belum online. Oke, kalah sama Taming. Ya, luar biasa. Semoga menginspirasi yang lain ya. Kalau universitas ya. Universitas. Perpustakaan usia udah lama. Sudah lama ya. Ya, perpustakaan UIN sudah. Ya. UIN. Kemudian mungkin Politeknik ya. Politeknik, Politeknik banyak. Ya, perguruan tinggi dia jauh lebih rame ya, lebih banyak. Bagus, ya. Mungkin tuntutannya juga besar ya, kalau perguruan tinggi seperti akreditasi dan yang lain-lain kan mengharuskan Politeknik, Pak. Ya itu yang tahu saya kan, Politeknik ya. Terus Unimal, UTU mungkin ya, itu kurang pasti saya. Jadi ya kita mengharapkan ya semua, karena gini kan akses yang lebih luas itu kan ada di perpustakaan kabupaten kota, provinsi kan. Provinsi. Dia memiliki kekuatan pemustaka yang lebih banyak. Ya, dan jangkauannya pun sebenarnya harus lebih luas, Pak ya. Harus lebih luas. Ya, mungkin itulah. Ya, PR mungkin ya untuk perpustakaan daerah Aceh, insya Allah Pak ya, insya Allah mungkin ada perubahan lebih-lebih nih, mereka punya gedung baru, semangat baru, dan kita pun sebenarnya selaku orang Aceh juga harus berbangga ya dengan wajah baru, dan semoga isinya pun baik dari kualitas ataupun kuantitas juga baru ya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Dan kebencian, biarlah aku menjadi muridmu saat belajar kehidupan.